Perbedaan politik antara Indonesia dan Spanyol cukup signifikan. Berikut beberapa perbedaan utama. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Indonesia dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Spanyol adalah negara monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai pemerintahan. Kedua, sistem pemilihan. Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sedangkan Spanyol menggunakan sistem pemilihan tidak langsung untuk memilih perdana menteri dan anggota legislatif. 3. Peran parlemen. Parlemen Indonesia memiliki peran yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan. Sedangkan parlemen Spanyol memiliki peran yang lebih terbatas. Keempat, ada hak asasi manusia. Kedua negara memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, Spanyol memiliki sejarah yang lebih panjang dalam melindungi hak-hak sipil dan politik. Dan yang terakhir adalah pengaruh agama. Agama memiliki pengaruh yang lebih besar dalam politik Indonesia, sedangkan Spanyol memiliki tradisi sekularisme yang lebih kuat. Perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan ini tidaklah mutlak dan dapat berubah dengan seiringnya waktu. Selain itu, kedua negara juga memiliki banyak kesamaan dalam hal politik dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Presidensial. Berikut adalah karakteristik utama dari bentuk pemerintahan ini. Karakteristik utama. Yang pertama, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Yang ketiga, kabinet yang dipimpin oleh presiden. Presiden memimpin kabinet dan memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan materi. Yang keempat, parlemen yang memiliki peran pengawasan. Parlemen memiliki peran pengawasan terhadap pemerintahan dan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ada pula kelebihan. Yang pertama, stabilitas pemerintahan. Sistem presidensial dapat memberikan stabilitas pemerintahan karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat. Presiden dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus menunggu persetujuan dari parlemen. Ada juga kekurangan. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan. Sistem presidensial dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada presiden. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Parlemen dapat memiliki peran pengawasan yang terbatas terhadap pemerintahan. Dalam prakteknya, bentuk pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan menyesuaikan sejak kemerdekaan. Namun, secara umum, sistem presidensial masih menjadi bentuk pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Bentuk pemerintahan Spanyol adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Berikut adalah karakteristik utama dari bentuk pemerintahan ini. Yang pertama, ada karakteristik utama. Pertama, raja sebagai kepala negara. Raja memiliki peran sebagai kepala negara, namun tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Kedua, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan memiliki kekuasaan eksekutif. Ketiga, sistem parlementer. Parlemen memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan. Keempat, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada kelebihan. Pertama, pengawasan yang kuat. Parlemen memiliki peran pengawasan yang kuat terhadap pemerintahan. Kedua, kestabilan pemerintahan. Sistem parlementer dapat memberikan kestabilan pemerintahan karena Perdana Menteri dapat diganti jika tidak memiliki dukungan parlemen. Yang ketiga, ada kekurangan. Pertama, ketergantungan pada parlemen. Pemerintahan sangat tergantung pada parlemen, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan jika parlemen tidak memiliki mayoritas yang jelas. Kedua, birokrasi yang kompleks. Sistem pemerintahan Spanyol memiliki birokrasi yang kompleks, sehingga dapat menyebabkan kelemahan dalam pengambilan keputusan. Dalam prakteknya,
bentuk pemerintahan Spanyol telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sejak transisi demokrasi pada tahun 1975. Namun, secara umum, sistem parlementer masih menjadi bentuk pemerintahan yang digunakan di Spanyol. Sistem pemilihan di Indonesia memiliki beberapa prinsip utama yaitu langsung. Rakyat memilih langsung calon pemimpin tanpa perantara. Umum. Semua warga negara yang sudah memenuhi syarat memiliki hak untuk berpilih. Bebas. Rakyat bebas memilih calon pemimpinnya tanpa tekanan atau paksaan. Rahasia. Suara rakyat tidak boleh dibuka atau diberitahukan kepada orang lain. Sistem pemilihan di Indonesia juga menggunakan beberapa metode yaitu sistem hak pilih. Setiap warga negara memiliki hak atau memiliki suatu kali. Sistem pilihan. Terdapat dua kategori pemilihan yaitu mekanis. Individu memilih secara langsung dan organis. Kelompok individu memilih secara bersama-sama. Sistem pembangun daerah pemilihan. Daerah dengan jumlah penduduk yang banyak dapat memilih calon pemimpin yang mendukung pembangunan wilayah mereka. Sistem pencalonan. Calon pemimpin dipromosikan oleh partai politik mereka. Selain itu, sistem pemilihan di Indonesia juga menggunakan beberapa sistem pemilu yaitu sistem pemilu proporsional. Jumlah kursi di parlemen ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Sistem pemilu listrik calon. Pemimpin dipilih berdasarkan daerah pemilihan. Sistem pemilu kombinasi. Gabungan antara sistem pemilu proporsional dan di distrik-distrik. Sistem pemilihan di Spanyol didasarkan pada Konstitusi Spanyol pada tahun 1978 yang menetapkan bahwa Spanyol adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Berikut adalah beberapa karakteristik sistem pemilihan di Spanyol. Pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan setiap 4 tahun untuk memilih anggota parlemen, Kongres Generalis yang terdiri dari Kongres Deputi, Majelis Rendah, dan Senat, Majelis Tinggi. Pemilihan langsung. Anggota Kongres diliputi secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan anggota Senat dipilih melalui pemilihan umum dan menunjukkan oleh badan legislatif daerah. Perwakilan proporsional. Anggota Kongres dipilih melalui perwakilan proporsional, sedangkan anggota Senat dipilih melalui pemilihan umum dan menunjukkan oleh badan legislatif daerah. Hak pilih universal. Semua warga negara Spanyol berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Sistem praktiknya, sistem pemilihan di Spanyol telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sejak transisi demokrasi pada tahun 1970-an. Namun, secara umum, sistem parlementer masih menjadi bentuk pemerintah yang digunakan di Spanyol.